all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Susanshi tidak berani sarkastik setelah melihat ekspresi khawatir Wang Donger. Dia buru-buru bangkit dari sofa dan berkata, "Aku juga akan pergi." "Jangan khawatir, Donger, Yu Hao tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak muncul jika dia pergi terburu-buru." Petik 2. Kata-kata Susanshi mengingatkan Wang Donger. Mungkin Penatua Suan telah memberinya sesuatu. Kelompok itu muncul di hadapan Penatua Suan beberapa menit kemudian. "Misi? Tidak, saya belum menugaskannya untuk apapun. Bukankah kalian kembali bersama kemarin? Apa yang salah? Apakah Huo Yu Hao menghilang?" Penatua Suan sama-sama takjub. Itu adalah masalah besar bagi Akademi Shrek jika seorang siswa hilang, dan ini sangat mengkhawatirkan karena Huo Yu Hao adalah anggota Paviliun Dewa Laut. Huo Yu Hao bisa dikatakan sebagai landasan masa depan Akademi Shrek. "Jangan khawatir, saya akan membantu kalian melihat." Seluruh akademi mulai bergerak dengan pengumuman Penatua Suan, dan semua orang mulai mencari Huo Yu Hao. 2 jam kemudian, di dalam Paviliun Dewa Laut. "Tidak ada apa-apa, kami sudah mencari kemana-mana. Dia tidak di akademi. Saya sudah mengirim orang ke kota Shrek, dan tidak ada yang melihat Huo Yu Hao baru-baru ini." Penatua Suan menurunkan suaranya saat dia berbicara. 6 dari 7 monster Shrek dikumpulkan pada saat ini. Huo Yu Hao telah hilang, dan ini merupakan masalah besar bagi semua orang. Mata Penatua Suan menatap Wang Donger ketika dia berkata, "Apakah dia mengatakan sesuatu kepada Anda kemarin, Donger? Apa yang dia lakukan?" Wang Donger khawatir sepanjang pagi, dan matanya sudah lama merah. Huo Yu Hao masih belum terlihat meskipun mereka telah mencari lebih dari 2 jam, dan dia tidak bisa lebih khawatir daripada yang sudah ada. Dia hanya cemas pada awalnya, dan kemudian dia marah, tetapi semua yang tersisa di hatinya saat ini adalah kegugupan. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan mengejar apapun tentang apa yang terjadi antara dia dan Wang Qiwer kemarin jika dia bisa kembali dengan selamat. Gadis yang baik hati. Dia melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata, "Dia masih tertidur ketika saya mengantarnya kembali untuk beristirahat. Namun, tanda vitalnya telah kembali normal. Aku seharusnya tetap di sisinya. Ini semua salahku, salahku." Suara Wang Donger mulai pecah, dan dia hampir menangis. Penatua Suan berkata, "Jangan terburu-buru. Ada yang aneh tentang semua ini. Kami telah menemukan dari penyelidikan awal kami bahwa Huo Yu Hao bukan satu-satunya orang yang hilang. Orang lain telah menghilang." Petik 2. Semua orang tercengang. Mungkinkah orang ini adalah kunci untuk menemukan Huo Yu Hao? Penatua Suan melirik Wang Donger dan berkata, "Orang yang hilang lainnya adalah Wang Qiwer." Wang Donger merasa seolah-olah sambaran kilat menimpa dirinya ketika dia mendengar nama itu. Matanya menjadi hitam. Lalu dia terhuyung ke depan, dan akan jatuh jika Jiang Nanan tidak mendukungnya. Huo Yu Hao hilang, dan dia benar-benar hilang pada saat bersamaan dengan Wang Qiwer. Mereka, Wang Donger tidak berani mengikuti jalur pemikiran itu. Mata Susanshi melebar ketika dia bergumam pelan di bawah nafasnya, "Apakah aku benar? Mungkin mereka benar-benar kawin lari." Petik 2. Bei Bei menendangnya dan berbisik, "Tutup mulutmu yang kotor. Huo Yu Hao bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir ada sesuatu yang salah." Petik 2. Penatua Suan menatap wajah Wang Donger, yang telah kehilangan semua warna. "Bei Bei benar, saya pikir ada sesuatu yang salah. Sudahkah kalian mempertimbangkan kemungkinan bahwa Wang Qiwer telah menculiknya?" Petik 2. Kata-kata Penatua Suan seperti garis hidup bagi Wang Donger, dan dia segera pulih ketika dia menatap Penatua Suan dengan mata membelalak.
Penatua Suan berkata dengan penuh pertimbangan, saya merasa sedikit aneh sejak dia bergabung dengan akademi karena dia terlalu mirip dengan Donger. Bahkan, mereka terlihat hampir identik, dan nama mereka sama-sama serupa. Donger juga positif bahwa mereka tidak berhubungan dengan darah, sementara jiwa bela diri Wang Qiuer adalah kekuatan tertinggi, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Semua faktor ini meningkatkan kecurigaan saya. Namun, dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bergabung dengan halaman dalam, jadi kita tidak bisa menolaknya. Selain itu, kemampuannya cukup tangguh. Kecurigaanku sangat terhapus sejak ekspedisi berburumu ke hutan Great Stardow. Namun, pasti ada yang salah, karena dia menghilang bersama Huo Yuhao pada saat yang sama. Meskipun orang luar tidak menyadari betapa pentingnya Huo Yuhao bagi Shrek, ia telah berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya, dan jiwa kembarnya bukan rahasia bagi siapapun. Bukan tidak mungkin salah satu saingan kami telah mengirim Wang Qiuer ke kami dengan Huo Yuhao sebagai sasaran. Jangan panik, semuanya, aku sudah mengumpulkan semua guru akademi, dan kita akan pergi untuk mencarinya. Saya harap Huo Yuhao aman. Kalian bisa mulai bergerak dan pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Petik 2. Aku pergi sekarang. Wang Donger tidak bisa menunggu lebih lama saat dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Suan dan pergi satu demi satu, sampai hanya Bei Bei yang tersisa. Kenapa kamu tidak pergi? Penatua Suan berbalik ke arah Bei Bei. Bei Bei mengerutkan kening dan berkata, Penatua Suan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Wang Qiuer telah menculiknya? Saya pikir itu tidak benar. Shrek tidak akan menjadi akademi nomor 1 di benua jika seseorang bisa menculiknya dari paviliun Dewa Laut. Tidak ada yang tahu bagaimana kakak perempuan senior Xiao Tao pergi bertahun-tahun yang lalu, tetapi kami diserang oleh musuh yang kuat pada saat itu, dan akademi kami dikosongkan sebagai hasilnya. Namun, Anda berada di sini dengan para tetua lainnya di dalam paviliun Dewa Laut untuk menahan benteng. Bagaimana kalian bisa membiarkan Wang Qiuer, yang hanya kaisar jiwa, menculiknya? Petik 2. Penatua Suan memiringkan kepalanya dan berkata, kau masih berkepala dingin. Pikiran orang lain berantakan. Anda benar, tidak mungkin Wang Qiuer menculiknya. Namun, Anda melihat betapa Donger sedih sekarang, dan saya harus menemukan cara untuk menstabilkannya sebelum hal lain dapat dilakukan. Kami tidak tahu mengapa Huo Yuhao memutuskan untuk pergi, dan kami bahkan tidak tahu apakah ia pergi bersama dengan Wang Qiuer. Tetapi kita tidak dapat memiliki masalah internal. Saya memang merasakan dia pergi setelah saya bangun di pagi hari. Dia pergi sendirian, tapi rasanya seperti sedang terburu-buru. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sepertinya dia pasti mengalami sesuatu. Pikirkan baik-baik, apakah ada hal penting yang terjadi pada Huo Yuhao baru-baru ini? Petik 2. Tak seorang pun akan berpikir, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa keadaan darurat Huo Yuhao berasal dari kantong yang diberikan Wang Donger kepadanya. Di dalam Clear Sky Castle. Niu Tian mencicipi anggur harum di cangkirnya ketika matanya tiba-tiba membeku. Apa yang salah? Niu Tian meliriknya dengan rasa ingin tahu. Niu Tian mengerutkan kening dan berkata, itu aneh. Bagaimana segel dibuka begitu cepat? Itu sangat aneh. Petik 2. Niu Tian juga terkejut ketika dia berkata, apakah kamu mengacu pada kantong yang kamu berikan padanya? Mungkin Huo Yuhao jika sudah dibuka. Petik 2. Niu Tian mengangguk, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak aneh Donger memberikan kantong itu kepadanya. Tidak bisakah Anda memberitahu kapan mereka kembali terakhir kali? Hati Donger terkunci pada orang itu. Apa yang saya temukan aneh adalah, bagaimana Yuhao memiliki kemampuan untuk membuka segel spiritual itu. Apakah itu berarti dia mencari bantuan orang lain untuk membukanya? Petik 2. Niu Tian minum seteguk anggur dan berkata, jika terbuka, maka jadilah itu. Dia harus menghadapi ujian akhir kita apakah dia menemukan orang lain untuk membantunya membukanya. Pada akhirnya, penilaian tidak hanya menguji kemampuannya. Lebih penting lagi, itu menguji cintanya untuk Donger. Petik 2. Niu Tian berkata,
Saya tidak khawatir bahwa dia menemukan seseorang untuk membantu membuka segel. Saya juga tidak khawatir dia menemukan seseorang untuk membantunya menemukan rumput kerinduan yang patah hati. Yang saya khawatirkan adalah dia mungkin membuka segel secara tidak sengaja, dan jika itu yang terjadi, tempat itu terlalu berbahaya baginya dengan kultivasinya saat ini. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Petik 2. Tiu Tian agak bingung. Kurasa tidak. Orang itu cukup cerdas. Bisakah dia tidak mundur dan melarikan diri jika dia menyadari ada sesuatu yang salah? Selain itu, bisakah segel spiritual Anda benar-benar dibuka secara tidak sengaja? Saya pikir kita harus lebih peduli tentang orang ini yang menunjukkan isi surat kepada Donger. Petik 2. Niu Tian menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Lagi pula bukan kita yang datang dengan tes ini. Karena tes sudah dimulai, kita akan tunduk pada takdir. Petik 2. Takdir. Tiu Tian menatap langit yang jauh melalui jendela, dan senyum pengertian muncul di wajahnya. Niu Tian tertegun sejenak saat dia melihat ekspresi kakaknya. Lalu dia tampaknya mengerti juga, dan dia tersenyum tipis ketika dia menatap langit biru jernih di luar. Iya, takdir. Huo Yuhao dan Wang Qiwer terbang selama 5 jam, dan Heavenly Soul Empires Heaven Do City akhirnya mengintip dari cakrawala. Hei, ayo istirahat, Wang Qiwer berseru dengan lembut. Baik, Huo Yuhao mengangguk dan meluncur ke bawah. Mereka telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama 5 jam, dan dia sangat lelah sehingga semua kekuatannya tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Kekuatan jiwa dapat diisi ulang dengan botol susu, tetapi ia harus mengandalkan kekuatan jiwa dan tubuhnya sendiri untuk bertahan melawan hambatan udara dari penerbangan berkecepatan tinggi. Tubuhnya sakit karena penerbangan selama 5 jam, dan dia merasa seolah-olah seluruh tulangnya berantakan. Dia tidak akan bisa menerimanya lagi jika dia tidak beristirahat. Mereka menemukan sepetak kecil tanah terbuka dan mendarat. Ekspresi Huo Yuhao setenang air. Dia menarik alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya, menyilangkan kakinya, duduk di tanah, dan segera mulai bermeditasi. Hei, kamu tidak mau makan? Wang Qiwer dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan perilaku Huo Yuhao saat ini. Rasa frustrasi dan khawatir yang tampaknya datang dari tulangnya telah membuatnya sedikit tidak rasional. Aku tidak terlalu lapar. Silakan saja. Alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao selalu membawa beberapa makanan dan air. Ini adalah salah satu persyaratan utama Ultimate Soldier Plan. Dia menyerahkan beberapa makanan dan air kepada Wang Qiwer sebelum dia segera melanjutkan meditasi. Wang Qiwer tidak mendorong lebih jauh, dan dia mengambil makanan dan air dan mulai makan. Dia diam-diam menatap pemuda bersila yang duduk di depannya saat dia makan. Apakah saya akan menjelajah bersamanya ke dunia lain binatang buas? Hanya aku dan dia kali ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? The Setting Sun Forest. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Great Stardew Forest? Kualitas makhluk jiwa di daerah itu jauh lebih rendah daripada wilayah bibrida Great Stardew Forest. Mungkin kita tidak akan menemukan 100.000 tahun jiwa buas di sana. Wang Qiwer diam-diam mengkritik Huo Yuhao di benaknya saat dia mengawasinya. Pria ini memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Wang Donger sangat cantik, jadi mengapa dia begitu tertarik padanya? Tapi dia tidak terlihat begitu baik hari ini. Dia mengerutkan kening bahkan ketika sedang bermeditasi. Wang Qiwer benar-benar berpikir bahwa Huo Yuhao memberitahunya semua yang dia lakukan karena dia ingin menghindarinya ketika dia pertama kali menghentikannya di akademi. Namun, dia mulai mengerti bahwa Huo Yuhao mungkin benar-benar mengalami sesuatu yang mendesak. Dia belum pernah melihatnya begitu khawatir dan cemas, bahkan ketika mereka berhadapan dengan 3 saudara lelaki jahat di hutan Great Stardew. Temannya yang mana yang terluka sehingga membuatnya begitu putus asa. Mungkinkah itu Wang Donger? Tapi Wang Donger tampak baik-baik saja. Setiap gadis dilahirkan dengan kecenderungan untuk menyelidiki rahasia orang lain dan menjadi usil, dan Wang Qiwer tidak terkecuali. Dia menatap Huo Yuhao, yang masih bermeditasi, dan pikiran mengalir liar di kepalanya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengkonsumsi semua jatah di tangannya. Rasanya mengerikan. Wang Qiwer menghabiskan makanannya,
tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan dan mengkritiknya. Dia berpikir bahwa ini jauh dari apa yang dia buat sebelumnya. Dia membuat makanan yang sangat lezat. Mungkin itu sebabnya Wang Donger sangat menyukainya. Huo Yuhao bermeditasi selama 2 jam. Dia memulihkan energi, dan hatinya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar, dan dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang setelah dia selesai bermeditasi. Semakin besar bahaya yang harus dihadapinya, semakin tenang dirinya. Gangguan emosi hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk dan lebih sulit untuk dihadapi dalam jangka panjang. Itu adalah salah satu prinsip pendefinisian Ultimate Soldier Plan, dan Huo Yuhao mengingatnya. Dia tidak akan kehilangan begitu banyak kontrol diri jika bukan Wang Donger yang berada dalam bahaya besar, karena dia terlalu khawatir tentang keselamatannya. Wang Donger terlalu penting baginya, dan itu bukan tugas yang mudah baginya untuk menenangkan sarafnya menghadapi ancaman ini. Jangan khawatir, Donger. Bahkan jika saya harus menghadapi semua bahaya di dunia, saya akan membantu Anda mendapatkan ramuan itu dan saya akan membawanya kembali. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa untuk kembali ke jalannya, dan dia mengambil beberapa makanan dan air sebelum dia mulai makan sendiri. Dia ingin berada dalam kondisi terbaiknya untuk mencari ramuan itu. Wang Qiwer menyaksikan Huo Yuhao diam-diam mengonsumsi makanannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pria ini terlihat cukup menarik ketika sedang tenggelam dalam pikirannya. Hei, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Saya di sini untuk membantu Anda, Wang Qiwer berbicara, tidak senang. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Qiwer, saya pertama-tama akan meminta maaf tentang apa yang terjadi kemarin. Meskipun itu kecelakaan, saya tidak akan menyangkal tanggung jawab saya, itu adalah kesalahan saya. Saya tidak benar menilai seberapa kuat serangan Anda, yang akhirnya menyebabkan itu hanya salah saya. Namun, apa yang harus saya lakukan sekarang sangat penting bagi saya, lebih penting daripada hidup saya. Karena itu, saya akan sangat berterima kasih jika Anda benar-benar ingin membantu saya dan saya akan berutang budi kepada Anda. Jika Anda hanya ingin menonton pertunjukan, atau jika Anda ingin membuat masalah bagi saya, maka saya mohon, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya dan saya akan menerimanya, tetapi hanya setelah saya menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Dia berdiri saat dia berbicara, dan membungkuk dengan sopan ke arah Wang Qiwer pada akhirnya. Kamu, alis Wang Qiwer dirajut. Dia merasa sedikit canggung. Orang ini adalah orang yang mengambil keuntungan dari saya. Kenapa tiba-tiba aku merasa seperti aku yang mengecewakannya? Kami akan menyelesaikan ini ketika kami kembali. Wang Qiwer ingin tampil di depan yang kuat meskipun dia merasa berbeda di dalam. Huo Yuhao menatapnya dengan serius dan berkata, kalau begitu kamu mau membantuku? Ya, Wang Qiwer mengangguk dan berkata, aku sudah di sini. Apakah saya seharusnya hanya menonton? Setting Sun Forest seharusnya tidak memiliki banyak jiwa yang kuat, dan kita seharusnya tidak mengalami bahaya jika kita bekerja sama. Pertanyaan kuncinya adalah, apa sebenarnya yang Anda cari? Mencari sesuatu di dalam hutan tidaklah mudah. Apakah Anda memiliki target? Petik 2. Roh Huo Yuhao terangkat ketika Wang Qiwer mengatakan dia bersedia membantunya. Dia tidak bisa diganggu oleh hubungannya yang canggung dengannya pada saat seperti ini. Ketika hidup Wang Donger menggantung dalam keseimbangan, yang ingin ia lakukan hanyalah mendapatkan ramuan itu, berapapun harga yang harus ia bayar. Kemampuan Wang Qiwer yang tangguh, dan mereka berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri, naga Roar of Destiny. Penggabungan jiwa bela diri mereka bahkan menangkis penggabungan 3 jiwa bela diri itu. Pada akhirnya, ekspedisi ini jauh lebih mungkin untuk berhasil bersamanya. Saya punya peta, dan peta ini memiliki lokasi kasar dari apa yang perlu saya temukan. Kami hanya perlu mencari-cari sedikit ketika kami sampai di sana, dan itu sudah cukup. Qiwer, jangan terburu-buru ke Setting Sun Forest. Saya masih memiliki 3 tulang kaki kiri yang kami ambil dari terakhir kali. Mengapa kita tidak masing-masing menyerap 1 potong, sehingga kita dapat lebih meningkatkan kekuatan kita? Petik 2.
Dia mengambil 2 tulang kaki kera serigala dari alat jiwa tipe penyimpanannya saat dia berbicara. Baik, Wang Qiwer tidak keberatan. Salah satu dari barang-barang ini adalah miliknya, dan dia mengambilnya sebelum dia duduk dengan menyilangkan kaki. Huo Yuhao berkata, aku akan melindungimu. Anda bisa pergi dulu. Petik 2. Baik, Wang Qiwer memastikan dia duduk dengan benar bersila. Dia melambaikan tangan kanannya, dan seberkas emas kekuatan jiwa menyelimuti tulang kaki kiri. Tulang kaki kiri seluruhnya berwarna keunguan hitam, dan berkedip-kedip dengan cahaya perak pucat. Raungan naga yang dalam bisa terdengar saat kekuatan jiwa di tubuh Wang Qiwer bergetar, dan lapisan cahaya keemasan dan meliputi dan meresap seluruh tulang segera setelahnya. Ding! Suara dentang samar terdengar, dan tulang kaki kiri berubah menjadi seberkas cahaya hitam keunguan mengalir yang melayang ke arah Wang Qiwer. Itu mengikuti kekuatan jiwa emasnya, dan dia mengarahkannya ke kaki kirinya sebelum menghilang. Cahaya hitam keunguan berputar 2 kali di sekitar kaki kiri Wang Qiwer sebelum menghilang, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan sekali lagi. Huo Yuhao berdiri berjaga untuknya, tetapi bahkan dia bisa merasakan tekanan besar datang darinya. Sungguh jiwa bela diri yang kuat. Meskipun Ais Jade Empress Scorpion juga adalah jiwa bela diri ultimate, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa Ais Jade Empress Scorpion masih sedikit lebih rendah daripada naga emas dalam hal kekuatan. Jiwa bela diri naga emas Wang Qiwer mungkin berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada naga suci Douluo naga dewa dan naga kegelapan kekaisaran naga Douluo, yang berarti bahwa itu mungkin merupakan warisan paling murni dari jiwa-jiwa bela diri tipe naga. Siapa yang tahu betapa kuatnya dia jika dia bisa menjadi titlet Douluo suatu hari. Huo Yuhao mengeluarkan peta dan mulai mempelajarinya. Peta itu tidak rumit, dan ada instruksi yang jelas tentang dari mana ia harus masuk ke setting Sun Forest. Tujuannya cukup dekat dengan pusat hutan, dan ada beberapa tempat penting lainnya yang ditandai secara rinci. Dia harus menemukan buku itu yang mencatat berbagai ramuan dan tanaman berbisa sebelum dia bisa mencari rumput kerinduan-kerinduan. Tubuh tangguh Wang Qiwer berada di layar penuh selama proses penyerapan, selama 15 menit. Dia sebenarnya hanya butuh 15 menit untuk menyelesaikan proses penyerapan. Mulut Huo Yuhao mengendur dengan heran ketika dia melompat dari tanah dan berdiri. Itu sangat cepat. Dia menyerap tulang jiwa, dan itu adalah tulang jiwa yang diproduksi oleh 10.000 tahun jiwa buas. Bagaimana proses ini bisa begitu mudah baginya? Sekarang giliranmu. Wang Qiwer memberi isyarat pada Huo Yuhao. Baik, Huo Yuhao tidak bertanya lagi. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya dan memulai fusi sendiri. Huo Yuhao telah menyerap 3 tulang jiwa sebelum ini. Dia telah menyatu dengan tubuh Ais Jade Empress Scorpion, yang mencakup semua tulang dada dan tulang rusuk, dan mungkin tulang jiwanya yang terkuat. Dia memiliki Ais Jade Scorpion Left Arm Bone, yang berisi ledakan es yang dahsyat, dan dia juga memiliki Bone Palm Right Bear Dark Golden Terror Claw, yang membawa kekuatan tangguh Dark Golden Terror Claw. Ketiga tulang jiwa itu langka dan eksotis. Pada saat ini, Huo Yuhao mulai bergabung dengan tulang jiwa keempatnya. Tulang jiwa ini tidak melebihi kultivasi Huo Yuhao saat ini. Selain itu, tubuhnya jauh lebih kuat daripada bertahun-tahun yang lalu. Tapi proses fusinya tidak secepat Wang Qiwer. Dia selesai menyerapnya setelah 1 jam. Huo Yuhao merasa tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya ketika dia melompat dari tanah, dan kaki kirinya terasa sangat kuat. Dia bangkit berdiri, dan dia menyadari bahwa kekuatan lompatannya telah sangat ditingkatkan. Apakah kamu sudah mencoba keterampilan jiwanya? Huo Yuhao bertanya pada Wang Qiwer. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita coba bersama. Mereka menanamkan kekuatan jiwa ke tulang serigala kaki kera masing-masing pada waktu yang hampir bersamaan. Cahaya perak segera berkedip pada kaki mereka, dan tubuh mereka menghilang ke udara tipis di saat berikutnya sebelum mereka muncul kembali di lokasi asli mereka. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer memiliki kejutan yang menyenangkan di mata mereka. Persis seperti yang diharapkan Huo Yuhao. Keterampilan jiwa yang mereka peroleh adalah pergeseran instan. Keterampilan jiwa seperti pergeseran instan seperti kartu truf yang menyelamatkan jiwa bagi setiap master jiwa.
Meskipun keterampilan jiwa yang dibawa oleh tulang jiwa hanya bisa digunakan untuk sejumlah kasus tertentu, ini sudah cukup baik untuk memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer tidak akan pernah memperoleh keterampilan jiwa ini dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, karena pergeseran instan dikenal sebagai keterampilan jiwa tipe ketangkasan tingkat atas, dan tak satu pun dari mereka adalah master jiwa tipe agility. Dari semua penguasa jiwa yang diketahui Huo Yuhao, hanya Jiang Nanan yang memiliki kemampuan ini. Huo Yuhao segera mencobanya sekali lagi. Cahaya perak berkelip di bawah kakinya, dan dia muncul kembali 10 meter jauhnya. Jarak maksimalnya 10 meter. Itu sedikit lebih pendek dari kera serigala itu. Huo Yuhao telah memilih jarak yang lebih jauh, tetapi pergeseran instan telah berakhir pada 10 meter. Jelas bahwa ini adalah kisaran maksimumnya. Wang Qiwer muncul di sampingnya dalam sekejap. Itu cukup bagus, jadi kamu harus puas. 10 meter mungkin terlihat seperti jarak yang sangat pendek, tetapi biasanya cukup untuk membalikkan tabel medan perang. Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh ketika aku di sebelahmu? Petik 2. Huo Yuhao juga menyadari bahwa kaki kirinya mulai memanas ketika Wang Qiwer datang di sebelahnya. Seolah-olah kaki kiri Wang Qiwer telah menjadi magnet dan menarik kaki kirinya sendiri. Mereka berdua master jiwa veteran, dan mereka menyalurkan kekuatan jiwa mereka secara tidak sadar pada saat yang sama. Sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Dua seberkas cahaya perak muncul dari kaki kiri mereka, dan kemudian terjalin bersama saat mereka menyelimuti tubuh mereka. Mereka berdua menghilang pada saat yang sama untuk sesaat, dan tubuh mereka langsung berganti posisi pada saat berikutnya. Ini, Huo Yuhao menatap Wang Qiwer dengan ekspresi heran di wajahnya. Wang Qiwer berkata dengan tegas, "Mari kita coba lagi lebih jauh." Dia berlari keluar saat berbicara, dan berlari sekitar 100 meter jauhnya saat dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan tulang kaki kirinya saat ia berusaha untuk membuat koneksi dengan Wang Qiwer di sisi lain. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan apapun, dan tidak ada yang berubah. Wang Qiwer mendekat 10 meter lebih dekat, dan Huo Yuhao terus mencoba. Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Wang Qiwer juga tidak tergesa-gesa, dan dia perlahan bergerak maju sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika dia berada sekitar 50 meter darinya, cahaya perak meledak dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan Wang Qiwer segera muncul di hadapan Huo Yuhao. Ini bukan pergeseran instan yang dibawa oleh tulang kaki kiri mereka lagi, karena pergeseran instan hanya memiliki jangkauan 10 meter. Kekuatan seperti magnet di antara mereka meningkatkan jangkauannya sebesar 500%, dan ini dicapai hanya dengan Huo Yuhao menarik Wang Qiwer ke sisinya. Efek ini mirip dengan pemindahan Netherworld misterius Susanshi setelah Shield of the Swanming Turtle-nya berevolusi menjadi Swanwu Shield, kecuali pemindahan Netherworld misterius Susanshi dapat menargetkan lawan yang lebih lemah daripada dirinya. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan ini dengan Wang Qiwer. Mereka bertukar pandang, dan mereka memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, dan efek khusus yang dibawa oleh tulang kaki kiri mereka adalah ceri pada kue untuk mereka. Selain kemampuan instansif baru mereka, keduanya merasa seolah-olah mereka telah memukul jackpot. Wang Qiwer berkata, kemampuan ini mungkin berasal dari keterampilan fusi jiwa bela diri 3 serigala kera 3. Meskipun fusi jiwa bela diri 3 itu tidak bisa diturunkan melalui tulang jiwa mereka, kemampuan ini masih cukup mengesankan. Saya tidak ingin tulang jiwa terakhir, tetapi Anda tidak bisa memberikannya kepada orang yang salah. Ini sangat penting bagi kami berdua. Petik 2. Huo Yuhao tidak menyembunyikan niatnya. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin memberikannya kepada Donger. Wang Qiwer menatapnya dengan tajam dan mendengus ketika dia berkata, terserah. Saya tidak menginginkannya. Pastikan dia tidak membuat masalah bagi saya. Petik 2. Pandangan sedih melintas di wajah Huo Yuhao. Menyebabkan Anda kesulitan. Donger harus hidup untuk itu terjadi. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Setting Sun Forest. Saat itu hampir tengah hari. Matahari tinggi di langit,
dan memancarkan kehangatan yang membakar. Ayo pergi, kalau begitu. Wang Qiwer setuju. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia mulai bekerja sama, dan mereka mengaktifkan alat jiwa tipe terbang mereka sebelum mereka melonjak ke langit sekali lagi. Huo Yuhao tidak bertindak tergesa-gesa lagi, dan dia terbang bersama dengan Wang Qiwer saat mereka mengikuti tanda-tanda peta dan melakukan perjalanan menuju hutan penataan matahari. Mereka belum terbang lama, namun, sebelum Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap ke cakrawala, sementara dia melambat pada saat yang sama. Apa yang salah? Wang Qiwer bertanya dengan bingung. Seseorang datang ke sini. Huo Yuhao menjawab. Wang Qiwer mengikuti pandangannya. Memang, ada sekelompok orang yang terbang ke arah mereka di kejauhan dari tempat Heaven Door City berada. Mereka berada dalam formasi seperti kipas, dan formasi mereka secara bertahap berubah di langit dan membentuk setengah lingkaran yang membungkus ke arah mereka berdua. Musuh? Wang Qiwer bertanya dengan bingung. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Mereka harus dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini salah saya karena begitu ceroboh. Kami sangat dekat dengan kota Heaven Door, dan kami hanya terbang di udara tanpa berusaha menyembunyikan gerakan kami. Saya pikir kami telah menarik perhatian para penjaga. Petik 2. Mulut Wang Qiwer berkedut, dan dia berkata, kami baru saja terbang di langit. Apa hubungannya dengan mereka? Petik 2. Huo Yuhao sedikit terdiam. Sejak kita memiliki alat jiwa tipe terbang, hukum dan kontrol setiap negara telah menjadi jauh lebih ketat dari sebelumnya, dan ini terutama berlaku untuk wilayah udara di atas atau di sekitar kota. Heaven Door City adalah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pikirkan tentang hal ini, jika seseorang terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan ke bawah kerang meriam jiwa yang diam, apa yang akan terjadi? Petik 2. Wang Qiwer berkata, apakah itu sebenarnya bisa dicegah? Jika kami terbang cukup tinggi, ke ketinggian di mana mereka tidak bisa melihat kami lagi sebelum kami melemparkan bom, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya senyum muncul di wajah Huo Yuhao sejak mereka meninggalkan Akademi Shrek. Ini membuktikan betapa sedikitnya yang kau ketahui tentang alat jiwa. Ini tidak semudah seperti kelihatannya. Jangan bicara tentang betapa sulitnya untuk menjadi tepat ketika kita terlalu tinggi di langit. Dengan teknologi alat jiwa saat ini, alat jiwa tipe terbang memiliki batas seberapa tinggi mereka dapat terbang. Jarang seseorang dapat terbang lebih tinggi dari 1 kilometer di atas tanah pada saat ini. Setiap alat jiwa teleskopik di tanah yang mengawasi langit akan dapat menemukan seseorang yang terbang di sekitar, dan alat jiwa teleskopik Night Vision dapat memonitor wilayah udara di malam hari. Petik 2. Kelompok itu telah mengepung mereka saat mereka berbicara. Ada 10 insinyur jiwa, dan semua orang mengenakan alat jiwa tipe terbang standar. Mereka tidak terbang sangat cepat, jadi itu tidak mungkin jika Huo Yuhao dan Wang Qiwer ingin melepaskan mereka. Dia ingin pergi ke setting Sun Forest secepat mungkin, tetapi dia juga tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Jika mereka dicurigai memata-matai surga Door City, dan dengan demikian menarik perhatian individu yang kuat di Kekaisaran Jiwa Surgawi, maka akan ada masalah nyata baginya. Kekuatan nasional Heavenly Soul Empire tidak bisa dibandingkan dengan Star Luo Empire, tetapi mereka masih merupakan bangsa dengan sejarah yang panjang, dan fondasi yang kuat. Insinyur jiwa tidak menyerang ketika mereka datang, mereka hanya mengepung mereka berdua. Huo Yuhao tidak melepaskan alat jiwa ofensif, dan dia mengangkat kedua tangan untuk menunjukkan bahwa dia bermaksud tidak sakit. Insinyur jiwa dari Heavenly Soul Empire ini semuanya mengenakan baju kulit, yang jelas dimaksudkan untuk mengurangi berat yang harus mereka bawa. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang gadis dengan ekspresi dingin di wajahnya, tampil elegan dan mulia. Alat jiwa tipe terbang di belakangnya melepaskan cahaya biru pucat. Kamu siapa? Beraninya kamu terbang di sekitar wilayah udara ibu kota kita. Anda memandang rendah negara saya. Ikuti aku. Suara dinginnya terasa sangat menawan dan menyenangkan untuk didengar, tetapi isinya sedikit tidak menyenangkan. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia menatap gadis muda di depannya dengan bingung. Kamu Musue.
Gadis muda yang sedingin es itu juga tertegun sejenak. Dia menatap Huo Yuhao dengan tampilan ragu-ragu yang sama dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Huo Yuhao menghela nafas lega begitu dia mengkonfirmasi spekulasi itu. "Apakah kamu lupa, Musue? Kami pernah bertemu sebelumnya di dalam Great Stardew Forest. Saat itu, Paman Mo adalah orang yang memimpin grup, dan kalian berada di dalam Great Stardew Forest untuk berburu binatang buas. Nama saya Huo Yuhao." Petik 2. Musue mengamati Huo Yuhao sebentar lagi. Ekspresi wahyu muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Oh, ya, saya ingat sekarang. Anda siswa dari Akademi Nasional Star Luo, Huo Yuhao, apakah saya benar?" Petik 2. "Iya, itu aku." Huo Yuhao buru-buru mengangguk. Saat itu, dia, Wang Donger dan Xiao Xiao, telah memasuki hutan bintang besar Dou di bawah perlindungan Penatua Suan ketika mereka bertemu Mo Feiyun dan perusahaannya. Gadis ini, Musue, juga telah menjadi bagian dari perusahaan, bersama dengan seorang gadis cantik bernama Weina. Keduanya meninggalkan kesan yang cukup kuat di benak Huo Yuhao. Wajah Musue tiba-tiba berubah dingin. "Cukup, berhentilah mencoba mencari jalan untuk berteman dengan saya. Ikuti aku." Huo Yuhao terkejut. "Mengikutimu? Untuk apa?" Suara Musue sedingin es. "Kamu telah masuk tanpa izin ke wilayah udara ibuku. Anda tahu itu, jadi mengapa Anda masih bertanya kepada saya pertanyaan itu? Meskipun kita pernah bertemu sebelumnya, situasi hari ini sangat berbeda, dan hubungan pribadi kita tidak dapat mengganggu tugas saya. Ayo pergi." Dia datang dengan insinyur jiwa lainnya saat dia berbicara. Dia berbalik ke arah Wang Qiwer saat mereka naik. Bukan hanya dia, semua insinyur jiwa lainnya juga fokus pada Wang Qiwer. Ini bukan karena mereka menyadari betapa kuatnya Wang Qiwer, itu karena Wang Qiwer terlalu cantik. Wang Qiwer lebih mirip Dewi Cahaya daripada Wang Donger. Tidak ada penutup di langit pada saat ini, dan sinar matahari menyinari tubuhnya dan membuat rambutnya yang biru bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Kecantikannya yang mempesona hampir mencekik. Musue selalu percaya diri tentang penampilannya, dan ini terutama terjadi karena kualitas unik jiwanya berbeda dari orang normal. Namun, dia merasa sedikit lebih rendah dari Wang Qiwer. Dia memucat dibandingkan dalam hal penampilan dan aura, dan bahkan dalam hal bentuk tubuhnya. Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Maaf, Musue. Saya sedang terburu-buru, dan masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Saya memiliki tempat yang saya butuhkan, dan saya tanpa sengaja masuk ke wilayah udara Heaven Dou City. Saya sungguh-sungguh menyesal bahwa ini terjadi, tetapi waktu adalah esensi. Saya tidak bisa menunda lagi." Petik 2. Musue juga menurunkan suaranya. "Kamu tidak bisa membuat keputusan itu. Apakah Anda menentang penangkapan? Anda harus tahu bahwa kami memiliki wewenang untuk menembak Anda karena Anda telah melanggar wilayah udara kami. Saya akan membawa Anda kembali ke kota karena kami telah berkenalan, dan kami akan menyelidiki untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan Anda berdua, dan kemudian kami akan membiarkan Anda pergi. Jangan khawatir, kami akan adil dan mengikuti prosedur resmi." Petik 2. Huo Yuhao sedikit jengkel saat dia menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu." Wajah Musue berubah hitam saat dia berteriak dengan marah, "Kalahkan mereka." 9 insinyur jiwa lainnya segera mulai bergerak setelah mendengar perintahnya, dan masing-masing mengambil alat jiwa dari belakang punggung mereka. Alat jiwa ini sekitar setengah meter panjangnya, dan ada laras meriam tebal di bagian depan dengan lubang yang berdiameter sekitar 30 cm. 9 barel meriam dilatih pada Huo Yuhao dan Wang Qiwer pada saat yang sama. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 6, Huo Yuhao sangat mengenal alat jiwa ini. Ini adalah sinar kelumpuhan jiwa, dan mereka versi yang ditingkatkan. Bahkan Master Jiwa 5 cincin atau 6 cincin akan segera lumpuh dan tidak bisa bergerak jika sinar ini mengenai mereka. Tentu saja, itu berarti sinar kelumpuhan ini harus mengenai mereka terlebih dahulu.